Taslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih hafizakumullah, masih dalam kajian kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Di episode sebelumnya kita telah membahas awal dari bab al-a'mal al-zahir, al-a'mal al-batinah fi huduril qalb, atau dalam bahasa lainnya amalan-amalan hati yang harus ada dalam seseorang saat seseorang melakukan sholat atau mendirikan sholat. Kemarin kita sudah masuk ke bayan ishtirat al-khusyuk, pembahasan tentang syarat-syarat khusyuk dan menghadirkan beberapa dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Insyaallah kita akan lanjut pembahasannya masih di pembahasan yang sama di syurut hudurul qalb. Baik, kita baca dari kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, hadza hukmul qira'ati wadh-dzikr wa bil jumlah fa hadhihi al-khassiyah la sabila ila inkariha fi an-nutq wa tamyiziha 'anil fi'l. Kesimpulan yang dari pembahasan di episode sebelumnya tentang intinya kekhususan ini, keterikatan antara gerakan dengan yang diucapkan, dengan hadirnya khusyuk dalam hati itu tidak bisa diingkari atau perlu diperhatikan. Baik, wa amar ruku' was sujudu fal maqsudu bihima ta'zim qat'an. Adapun ruku', sujud, fal maqsudu bihima ta'zimu qat'an. Maksud dari adanya ruku' dan sujud itu adalah at-ta'zim. At-ta'zim artinya pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah jika seseorang menghadap kepada seorang raja, kemudian dia menundukkan badannya, ya, kemudian dia sujud atau apa dan lain sebagainya, itu kan arti dari atau gestur tubuh yang menunjukkan tentang pengagungan seseorang kepada sesuatu. Baik, walau jaza an takuna mu'azziman lillahi azza wa jal bi fi'lihi wa huwa ghafilun anhu, la jaza an yakuna mu'azziman li sanamin mawdu'u baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu, aw yakuna mu'azziman lil ha'it alladhi baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu. وإذا خرج عن كونه تعظيما لم يبق إلا مجرد حركة الظهر والرأس. Jadi kalau seandainya jika seandainya boleh seseorang itu mengagungkan Allah sedangkan dia tidak hatinya lalai, maka berarti bisa juga dong boleh seseorang mengagungkan patung, mengagungkan pohon, tembok, sedangkan hatinya ghafil, lalai. Tapi artinya teman-teman, sujud dan ruku itu mesti hadir juga hatinya sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, wa ma ara anna hadhihi al-'azamah kullu hadhihi as-salah min a'maliha adh-dhahirah illa an yudhafa ilaiha maqsudul munajah. فإن ذلك يتقدم على الصوم والزكاة والحج وغيره بل الضحايا والقرابين. Makanya kenapa sholat itu mengungguli amalan apapun, kata Imam Ghazali, karena di dalam sholat itu kenapa sholat itu mengungguli amalan apapun? Karena kata Ghazali, karena dia karena terkumpul di dalamnya munajat,
hati, maksudnya hadirnya hati, kemudian gerakan. Yang itu tadi kita atau di kesempatan sebelumnya kita bahas tentang bisa aja orang mengeluarkan zakat, hatinya lalai. Bisa aja seseorang mengerjakan haji sekalipun dia lelah, capek, tapi hatinya lalai, tapi tetap sah. Gitu ya. Adapun sholat dia harus terkumpul dua hal tersebut. Hadirnya hati sekaligus amalan jawarih atau badan. Makanya sholat itu mengungguli ibadah. Puasa, zakat, haji sekalipun. Makanya kan sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia sesungguhnya sedang menegakkan agama. Wa man taraka faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia sedang menghancurkan agamanya. Bahkan sholat itu mengungguli ibadah kurban yang baru kemarin atau belum lama kita lakukan itu. Ya. Allati hiya mujahadatun linnafs bitanqisil mal. Ya, kita tahu kurban itu mengeluarkan uang. Membeli hewan kurban dengan seharga kalau di Indonesia kan 2 juta, 3 juta, kalau sapi bisa puluhan juta. Itu kan apa ya artinya? Mengurangi harta kita secara zahir itu. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidak mendapatkan dagingnya, darahnya. Kita tahu daging habis dimakan oleh kita. Ya, oleh pengorban atau dibagikan untuk umum, untuk yang lain-lain. Darahnya dikubur atau dialirkan. Terus Allah dapat apanya? Walaki yanaluhut taqwa minkum. Allah dapat takwanya dari kita. Ya. Allah dapat takwanya. Ai as-sifah allati istaulat 'alal qalb. Nah, itu. Tapi Allah mendapatkan sesuatu yang ada di hati orang yang mengurban itu, pengurban itu. Ya. Hatta hamalatu 'ala imtithalil awamir wa hiyal mafbubah. Sampai dia mampu mengendalikan hatinya, menghadirkan ketakwaan, dan itu yang diminta oleh Allah. Jadi gini teman-teman, ini sedikit membahas karena masih ada kaitannya tentang ibadah hati dengan atau amalan hati dengan amalan jawarih. Amalan hati itu kenapa kita berkorban itu kemarin, karena ini pembahasannya diluaskan oleh Al-Ghazali rahimahullah. Amalan kurban kemarin itu kita zahirnya bayar kan, beli kambing, beli hewan yang bisa disembelih gitu ya sapi, ya kerbau gitu misalkan. Itu amal zahirnya. Amal batinnya, apa yang Allah dapat? Takwa kita. Takwa itu di mana adanya? Di hati. Nah, ini yang malah Allah pengen tuh ini, takwanya, bukan dagingnya, bukan darahnya. Tadi saya katakan, daging habis kita makan dengan semua bumbu yang kita punya itu, di sate, di gulai, dibuat sop, dibuat tongseng, sebutlah semua itu. Allah nggak dapat itu semua kan? Allah hanya walaki yanaluhu taqwa minkum. Takwa di mana adanya? Di hati. Dan itu yang Allah pengen itu. Yang Allah pengen tuh itu bagian hatinya itu. Itu yang maksudnya. Fa kaifal amru fis shalah wala arba fi af'aliha. Fahada ma yadullu fi haitsul ma'na ala isyarat hudr. Ini bagaimana lagi tentang bicara tentang sholat? Udah mesti sepaket sholat itu, nggak bisa gerak-gerak anggota badan doang tapi nggak ada khusyuk, nggak ada hudur al-qalb, nggak ada hadirnya hati kita dalam sholat kita. Dan kita sering melakukan itu. Semoga Allah ampuni dosa kesalahan kita gara-gara sholat kita tuh seringnya seperti itu. Sholat badannya gerak-gerak, hatinya entah di mana, mikirin cicilan kah, mikirin apa dan lain sebagainya. Baik, fa'in kulta. Baik, ini ada perdebatan sedikit. Fa'in kulta in hakamta bi butlanis shalah wa ja'alta hudurul qalbi syartan fi sihhatiha khalafta ijma'al fuqaha. Kata Al-Ghazali, oke, ini ada sedikit perdebatan. Jika kalian katakan bahwa sholat seseorang itu bisa batal gara-gara nggak khusyuk karena menjadikan khusyuk sebagai syarat sahnya sholat,
berarti sesungguhnya kau telah menyelisihi ijma'nya para fuqaha. Loh, kenapa? Loh iya, nanti dibahas di sini. Fa innahum lam yishtaratu illa hudurul qalbi inda takbir. Jadi gini, seakan gini, kalau seandainya syarat sah salat itu adalah khusyuk, kamu telah menyelisihi ulama. Kenapa loh? Ulama bersepakat, berijma bahwa yang penting, yang paling penting hudurul qalb, adanya hadir hati itu ketika takbiratul ihram doang. Itu kata para ulama. Jadi kita nggak diminta khusyuk sepanjang sholat. Ya, kata, bahkan kalau kalian katakan bahwa khusyuk itu harus sepanjang sholat, maka kau telah menyelisihi para ulama, ijma'nya. Karena yang diminta hanya ketika takbiratul ihram. Oke. Fa'lam annahu qad taqaddama anna al-fuqaha la yatasarrafuna fil batin. Iya. Ketahuilah bahwa fuqaha itu tidak ngurusin urusan batin. Memang siapa kita? Fuqaha itu hanya membahas secara detail amal zahirah yang kita sudah bahas di episode sebelumnya. Amal zahirah itu apa? Ya takbiratul ihram, ya ruku, ya sujud, dan lain sebagainya. Adapun urusan batin itu urusan Allah memang gitu loh. Makanya fa'lam annahu qad taqaddama anna al-fuqaha la yatasarrafuna fil batin. Kan memang bukan urusan ahli fikih, fuqaha ngurusin batin orang kan. Ulama enggak ada urusannya gitu. Yang mereka hukumi hanya zahirnya. Wala yashquna 'ala al-qulub. Wala yashquna 'ala, mereka tidak membedah hati orang gitu. Wala yaqifuna fi tariqil akhirah. Mereka tidak berdiri untuk menghukumi orang-orang ini tentang bagaimana perjalanan mereka nanti di akhirat. Bal yabnuna zahira ahkamid din ala zahiri a'malil jawari. Para ulama itu membangun kerangka hukum fikih, hukum agama ini di atas amalan zahir dan amalan jawari. Wa zahirul a'mal kafin li suqutil qatl wa ta'zir sultan. Ini beliau mengatakan maka zahir amal itu cukup untuk menjatuhkan pembunuhan, suqutul qatl. Ya, ini pembahasan tentang had ya. Baik, intinya saya mau jelaskan di sini bahwa para ulama ini memang oke lah, para ulama nggak bahas seputar amal qulub untuk urusan sholat. Karena syarat sholat itu dikatakan sah sholatnya itu kan ketika semuanya secara zahir dilakukan dengan benar kan. Ya rukunnya, ya wajibnya, ya syarat sahnya dan lain sebagainya. Baik. Fa'amma annahu yanfa' fil akhirah falaysa hadha fi hududil fiqh. Adapun yang urusan di akhirat itu, kalau kata Ghazali, urusan batin itu memang nggak masuk pembahasan fikih. Ya. Karena teman-teman, fikih itu apa sih? Ilmu fikih itu adalah ilmun, ya, ilmu yang digunakan untuk ya menghukumi amalan-amalan zahir, bukan amalan batin. Ya, jadi kita harus paham nih, fikih itu kan nggak ngurusin batin seseorang kan. Yang penting zahirnya, oh dia ruku, dia sujud, dia itu dan sebagainya. Tapi ada next levelnya gitulah teman-teman, kira-kira yang dimana ulama juga peduli dengan amalan batin, khususnya untuk sholat tazkiyatun nafs. Ala annahu yumkin an yadda'i al-ijma' faqad naqala an Bishr ibn Harith fima rahu an Abi Talib al-Makki an Sufyan al-Thawri annahu qala in lam yakhsha fasadat salatuhu. Diriwayatkan dari Abu Talib al-Makki dari Sufyan al-Thawri. Beliau mengatakan jika tidak khusyuk maka salatnya rusak. Kemudian dari Hasan wa ruwiya an Hasan annahu qala kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Setiap salat yang tidak menghadirkan hati dalamnya maka lebih dekat kepada hukuman atau azab. Wa an Muadz ibn Jabal, dari Muadz bin Jabal, beliau mengatakan man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi shalah fala salata lahu.
Kata Muadz bin Jabal, barang siapa yang tahu secara sengaja persis siapa sebelah kanan, sebelah kirinya, maka dia tidak dikatakan khusyuk, maka sholatnya nggak diterima. Kata Muadz bin Jabal, Masya Allah. Mungkin sampai peduli banget, maksudnya mungkin beda cerita kali ya kalau kita dari awal memang berangkat berjamaah bareng kiri kanan kita tahu. Tapi kalau mungkin kita di tempat asing yang kita berjamaah, kita nggak tahu sama sekali, tapi kita peduli banget sama yang sebelah kanan dan sebelah kiri kita, itu kata Muadz bin Jabal itu mengurangi kekhusyuan. Wa ra'a aidan musnadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yusalli as-salata la yuqtab lahu sudusuha wa la 'ushruha wa innama yuqtabu lil 'abdi min salatihi ma 'aqala minha. Kata beliau, kata Nabi, sungguhnya seseorang ketika melakukan sholat tidak dicatat, tidak dihitung seperenamnya, sepersepuluhnya, tapi yang jadi ukurannya adalah tentang seberapa paham dia, mengerti apa yang dia lakukan ketika sholatnya itu. Sadar dia baca surat Al-Kafirun, apa makna surat Al-Kafirun, berapa ayat, tadabburnya gimana. Kemudian sadar dia baca surat Al-Ma'un, sadar dia baca surat Al-Insyirah, dan apapun dia sadar baca doa itu. Baik, wa hadza law naqalna an ghairihi la ja'ala madhhaban fa kaifa la tamassaku bih. Wa qala Abdul Wahid bin Zaid ajma'atil ulama ala anna laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha fala'alahu ijtima'an. Baik, wa menaqalna fi hadzal jins anil fuqaha al-mutawarri'in wa nu'mala'il akhirah aktsar min an yuhsa. Banyak sekali pendapat-pendapat yang kalau kita sebutkan di sini tidak kata Al-Ghazali terlalu banyak nih. Wal haqqur ruju' ila adillati syar' wal akhbar wal athar zahirah fi hadha asy-syart illa anna maqam al-fatwa fi at-taklif adh-dhahir yataqaddar biqadari qusur al-khalq wal yumkin an yushtarat 'ala an-nas ihdar al-qalb fi jami' as-salah fa inna dhalika yu'jizu 'anhu kull al-bashar ila al-aqallin. Ini bagus sekali. Kata-kata Ghazali, memang pembahasan kita seputar khusyuknya sholat. Tapi kalau kita terapkan itu sepanjang sholat dan harus banget sebegitu, harus khusyuk dari awal sampai akhirnya, katakan ya, itu akan sangat memberatkan orang biasa, kecuali orang-orang tertentu. Artinya apa, teman-teman? Yang saya pahami dari pembahasan Al-Ghazali di sini adalah memang perkara khusyuk dalam sholat itu perkara sulit dan perlu riyadhah, perlu latihan tuh. Yang itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Tapi kita perlu mencobanya khusyuk. Kadang kita kalah sama setan, kadang. Intinya, kalau kita patokannya adalah semuanya harus khusyuk dari awal sholat sampai akhir, dikit banget yang bisa. Tapi paling enggak, apa yang kita nggak bisa lakukan semuanya, jangan ditinggalin seluruhnya juga. Itu maksudnya Ghazali. Ya, karena yang bisa mampu benar-benar khusyuk itu hanya sebagian kecil aja dari umat Muhammad SAW. Kira-kira gitu. وإذا لم يكن اشتراط الاستيعاب للضرور فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما ينطق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة وأولى اللحظات به لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف بذلك. Bahkan ya udah kita ambil yang paling gampang deh. Kita cukupkan khusyuk kita paling enggak nih buat kita khususnya nih. Ya, ketika takbiratul ihram tuh khusyuk. Allahu Akbar, kita tahu kita menghadap Allah Al-Akbar, Allah yang maha besar. Sehingga setelah itu kita akan tahu kita sedang melakukan apa, kita sedang menghadap siapa, kan gitu ya. Baik, wa nahnu ma'a dzalika narju an la yakuna halul ghafil fi jami' salatihi mithla halit tarik bil kulliyah. Dan kami harap, kata beliau Al-Ghazali rahimahullah, orang yang lalai di setiap salat itu jangan sampai kayak kondisi orang yang meninggalkan secara keseluruhannya. Artinya apa? Ya kita tetap berusaha salat khusyuk itu. Ya, terus kita upayakan. Karena beliau Al-Ghazali menyebutkan kan, di episode sebelumnya kalau nggak salah saya bahas itu, tentang kaitannya salat dengan munajat kepada Allah. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Masa lalai? Masa nggak khusyuk? Masa main-main? Kan gitu maksudnya. Nah intinya paling enggak jangan sampai kayak orang yang enggak khusyuk sama sekali gitu. Tapi
Tapi kita harus mencoba menjadi orang yang khusyuk di sholat kita. Sekalipun nanti ada keterbesit pikiran apa gitu. Kemudian keganggu apa gitu. Nggak apa-apa. Tapi terlawan lagi. Coba khusyuk lagi. Ketika baca ayat-ayat tentang azab, kita meminta perlindungan oleh Allah. Ketika membaca ayat-ayat tentang kenikmatan surga, kita berharap kepada Allah. Misal seperti itu. Ya. Kata beliau, فإنه على الجملة أقدم على الفعل ظاهرا وأحضر القلب لحظة وكيف لا والذي صلى مع الحدث ناسيا صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر بحسب فعله وعلى قدر تصور وعذره وما هذا الرجاء فيخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك. Nah, intinya kata beliau ini, kita jangan sampai menjadi orang yang meninggalkan khusyuk dari awal sampai akhir. Jangan. Kita perlu pelatihan, kita perlu berupaya untuk supaya kita belajar khusyuk setiap sholat kita. Baik. Man arafa sirra salah, alima anna al-ghaflata tudadduha atau tadadduha. Barang siapa yang mengetahui inti dari pembahasan sholat, apa yang ada di belakang sholat itu, pasti mereka mengetahui bahwa kelalaian hati itu adalah hal yang selalu kontradiktif antara satu dengan yang lain. Ya. Baik. Wahasulul kalam anna hudurul qalbi huwa ruhus shalah. Masya Allah. Ini kata Al-Ghazali. Dan inti dari pembahasan sekian banyak, sekian panjang itu, intinya adalah hadirnya hati ketika sholat itu adalah ruh sholat itu sendiri. Ya. Sholat nggak ada ruhnya, kelihatan kering. Maka perlu ada khusyuk, perlu ada hudurul qalb. Wa anna aqalla ma tabaqqa bihi ramqur ruh al-hudur inda takbir. Paling enggak, kata Al-Ghazali, ruh itu hadir ketika ada di takbiratul ihram pertama. Allahu Akbar. Kita tahu kita sedang bermunajat kepada Al-Akbar, kepada Allah yang Maha Besar. Fuqdanuhu halakun wa biqadri ziyadati alaihi tanbasitur ruh fi ajza'is salah wa kam min hayyin la haraka bihi qaribun min mayyit. Kata beliau, kehilangan ruh ketika di awal itu akan menyebabkan setelahnya itu susah. Ya, maksudnya takbiratul ihram itu. Wa kam min hayyin la haraka bihi qaribun min mayyit. Fa salatul ghafili fi jami'iha illa inda takbir kamathali hayyin la haraka bihi nas'alullaha husnal 'am. Berapa banyak orang yang kelihatannya hidup tapi sesungguhnya mati. Belum menganalogikan orang yang kagak khusyuk sama sekali itu kelihatannya aja sholat, tapi sedangkan dia sedang mati. Kelihatannya dia hidup, tapi sesungguhnya dia mati. Mati, kering maksudnya gitu. Kering dari ruh. Tidak basah, sholat itu tidak basah dari ruh sholat itu. Nah, itu ya teman-teman, di pembahasan yang kita bahas dari episode ini dan sebelumnya itu tentang pentingnya hadirnya hati ketika kita sholat, bagian dari upaya kita menjadi orang-orang khusus di sisi Allah yang mereka menggabungkan amalan zahir dengan amalan batinnya, amalan gerakan sholatnya dengan amalan hatinya atau khusyuknya. Kira-kira itu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.